我不用再逃避，我不用再难过，在这世上我并不孤单。我不用再担心，我不用再犹豫，因为我要将全部交给你。求主现在就来到我心中，医治我，释放我，拿走我的伤痛，让我笑，让我哭，我渴望自由，我渴慕你，我需要你，你是我力量，牵我手，陪我走这人生的路。再担心，我不用再犹豫，因为我要将全部交给你。求主现在就来到我心中。医治我，释放我，拿走我的伤痛，让我笑，让我哭，我渴望自由，我渴慕你，我需要你，你是我力量，牵我手，陪我走这人生的路。释放我，医治我的伤痛，牵我手，陪我走。医治我，释放我，拿走我的伤痛，让我笑，让我哭，
我不用再逃避，我不用再难过，在这世上我并不孤单。我不用再担心，我不用再犹豫，因为我要将全部交给你。求主现在就来到我心中，医治我，释放我，拿走我的伤痛，让我笑，让我哭，我渴望自由，我渴慕你，我需要你，你是我力量，牵我手，陪我走这人生的路。再犹豫，因为我要将全部交给你。求主现在就来到我心中。笑，让我哭，我渴望自由，我渴慕你，我需要你，你是我力量，牵我手，陪我走这人生的释放我，医治我的伤痛，牵我手，陪我走。医治我，释放我，拿走我的伤痛，让我笑，让我哭。
我不用再逃避，我不用再难过，在这世上我并不孤单。我不用再担心，我不用再犹豫，因为我要将全部交给你。求主现在就来到我心中，医治我，释放我，拿走我的伤痛，让我笑，让我哭，我渴望自由，我渴慕你，我需要你，你是我力量，牵我手，陪我走这人生的路。Shalom, selamat malam jemaat yang terkasih dalam Yesus. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik kepada kita. Kita ada karena anugerah Tuhan kepada kita. Mari kita memuliakan nama Tuhan. Kita ada sebab anugerah-Mu Tuhan. Karena kasih Tuhan yang sudah memberikan kita kehidupan. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan untuk hidup kami. Kami ada saat ini karena anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan.
Engkau memberikan keselamatan untuk hidup kami. Engkau mati untuk kami Tuhan. Terima kasih buat cinta kasih Tuhan untuk hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Engkau juga sertai setiap ibadah kami Bapa, dan doa-doa kami pada saat ini. Dan firman Tuhan akan ditaburkan menjadi berkat bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya. Kita bersyukur untuk setiap kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita mau bersyukur atas segala sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kita berdoa, Bapa yang baik, tiada henti-hentinya kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kami, baik keluarga, pekerjaan, hidup kami, pelayanan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kembali kami mau berdoa Tuhan untuk presiden dan wakil presiden beserta jajarannya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang ada. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk negara Indonesia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami selalu berdoa Tuhan untuk wakil presiden dan wakil presiden beserta jajarannya Bapa. Engkau urapi mereka Tuhan di dalam mereka melakukan tugas-tugas mereka. Pimpin sertai mereka Tuhan, beri hikmat kepada mereka Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pemulihan kota Masamba pasca bencana banjir Bandung. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudari kami yang terkena pasca bencana banjir di Bandung Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Engkau tolong mereka Tuhan, dan juga Engkau akan cukupkan segala kebutuhan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, bila pemerintah juga boleh menanggapi akan hal ini, dan mereka boleh mengambil keputusan untuk menolong saudara-saudari kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Kita kembali memuliakan Tuhan, kita hidup karena anugerah Tuhan. Tidak ada satupun dapat kita banggakan, semua karena cinta kasih Tuhan.
kita mau berdoa untuk para ahli yang sedang berjuang untuk menemukan vaksin virus COVID-19. Dan juga kita doakan tim medis, dokter dan perawat yang secara langsung menangani pasien virus COVID-19. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur ya Tuhan, saat ini di mana Engkau masih memberikan kesehatan kepada para ahli yang sedang berjuang menemukan vaksin virus COVID-19 ini Bapa. Engkau tolong mereka ya Tuhan, berikan kemampuan hikmat daripada Tuhan, kesehatan Tuhan selalu berikan kepada mereka sehingga mereka boleh ya Tuhan menemukan ya Tuhan vaksin virus ini ya Bapa. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk tim medis Tuhan, para dokter dan perawat yang secara langsung menangani pasien virus COVID-19 ini Bapa. Oh Tuhan, Engkau memberkati kehidupan mereka, Engkau tolong mereka Tuhan, Engkau lindungi mereka ya Tuhan, dan biarlah mereka boleh ya Tuhan menangani para pasien yang terkena COVID-19 ini Tuhan, kesembuhan mereka dapat beroleh Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Kita juga mau berdoa untuk setiap pekerjaan dan usaha kita agar selalu ditolong dan disertai oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami juga bersyukur Tuhan untuk pekerja dan usaha yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau selalu ya Tuhan sertai setiap pekerjaan kami, dan juga Engkau selalu ada di dalam setiap kami bekerja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, penyertaan Tuhan selalu kami mohon ya Tuhan agar kami boleh bekerja dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik dan usaha yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk kesehatan keluarga kami ya Tuhan, agar selalu Tuhan lindungi dan Tuhan jauhkan dari segala sakit penyakit ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, jikalau kami terus bersandar kepada Engkau, Engkau akan mendengarkan seruan doa-doa anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu kita serahkan seluruh hidup kita. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku untuk jemaat yang mengalami sakit dan lemah tubuh, agar mereka memperoleh pemulihan dan kesembuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk jemaat yang mengalami sakit penyakit ya Tuhan, dengan kelemahan tubuh, baik mereka yang ada di rumah maupun di rumah sakit Tuhan. Kami yakin, kami percaya Tuhan akan mendengarkan seruan doa mereka. Tuhan pulihkan dan Tuhan berikan kesembuhan, berkati obat yang mereka makan, segala peralatan yang mereka pakai di rumah
rumah sakit Tuhan, para tim dokter yang menangani mereka. Tuhan, Engkau juga akan memberkati para dokter ya Tuhan. Dan biarlah Engkau memakai para dokter untuk memberikan kesembuhan kepada saudara-saudari kami yang sedang sakit di Bapa, yang sudah lanjut usia. Tuhan, Kau berikan kekuatan kepada tubuh mereka. Walaupun mereka di rumah Tuhan, mereka mempunyai dua tangan untuk selalu berdoa kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kita juga mau berdoa untuk persiapan gereja agar dapat membuka kembali gedung gereja, dan jemaat mempunyai satu kerinduan untuk berkumpul dengan saudara seimannya. Bapa yang baik, kami bersyukur ya Tuhan untuk apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami, kesehatan kepada kami. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk gereja yang akan dibuka kembali ya Tuhan. Bapa, biarlah kami ya Tuhan begitu lama mempunyai kerinduan untuk bertemu dengan saudara seiman kami Bapa, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau persiapkan setiap kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kita juga berdoa untuk Komisi Sosial GEMI Bethlehem dalam mempersiapkan bantuan sosial bagi jemaat dan warga sekitar yang mengalami kesulitan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Komisi Sosial yang ada di GEMI Bethlehem, mereka sedang mempersiapkan untuk jemaat yang warga sekitar yang mengalami kesulitan dalam masa-masa seperti ini ya Bapa. Bapa di surga, Engkau juga akan memberikan penghiburan kekuatan kepada mereka, dan biarlah bantuan yang diadakan di gereja Tuhan memberikan ya Tuhan sukacita kepada jemaat kami ya Bapa, dan boleh menolong mereka Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kami memberikan waktu untuk berdoa pribadi kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau sudah memberikan kehidupan nafas kepada kami. Terima kasih Bapak di surga, kami boleh ada saat dengan anugerah dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan Semu Vera, kita kembali memuji Tuhan. Firman-Mu berkata, Engkau selalu beserta dengan kami, maka kekuatan ada pada jiwa dan roh kami. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Biarlah firman pujian ini memberikan kekuatan untuk hidup kita. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang
Yesusku, Rajaku. Tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, saatnya bagi kami dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Sediakan tanah hati kami, tanah hati yang subur, agar benih firman Tuhan boleh tertabur, boleh bertumbuh, boleh berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, berkati jemaat Tuhan di rumah dan dimanapun mereka berada. Mereka boleh mengalami, mereka boleh menikmati, dan mereka boleh diberkati oleh firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami semua ya Bapa, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini, malam ini adalah malam yang luar biasa bagi kita. Ada waktu-waktu di mana kita bekerja, ada waktu di mana kita melakukan segala sesuatu. Tapi ada waktu bagi kita berdiam diri di hadapan Tuhan untuk menikmati firman-Nya, untuk menikmati puji-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan dan membaca, merenungkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita membuka bagian firman Tuhan yang terambil di dalam kitabnya Mazmur. Mazmur pasal 37 ayat yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-24. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Hari ini tema kita adalah melangkah bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam menjalani hidup ini, kita pasti punya banyak pilihan. Kita juga harus memutuskan apa yang terbaik, baik untuk keluarga kita, baik untuk anak-anak kita. Di mana mereka bersekolah? Apakah tahun ini mereka tidak sekolah dulu atau mereka harus bersekolah? Bahkan anak-anak kita remaja yang lulus SMA, mereka akan kuliah di mana? Jurusan apa yang akan mereka pilih? Yang sudah selesai kuliah, mencari pekerjaan. Pekerjaan apa yang tepat untuk mereka? Bahkan yang sudah bekerja, apakah harus melanjutkan pekerjaan ini atau harus berhenti? Sementara yang lain, ketika mereka diberhentikan dari pekerjaan, di mana harus bekerja? Belum lagi ada pasangan-pasangan yang punya rencana untuk menikah. Kapan waktu yang tepat untuk mereka menikah? Dan ada juga anak-anak muda yang sedang mencari pasangan hidup. Mana jodoh yang terbaik untukku? Tidak boleh salah pilih. Karena ketika kita salah memilih, yang akan ambil resiko adalah kita juga sendiri. Bapak Ibu Saudara, Tuhan merindukan yang terbaik untuk kita. Dia tidak pernah lalai untuk kita. Dia selalu menginginkan yang terbaik. Tapi kita juga diminta untuk melangkah dengan langkah-langkah yang pasti. Oleh karena apa? Langkah awal menentukan langkah-langkah kita selanjutnya. Satu langkah duluan menentukan 1000 langkah kemudian. Maka apa yang harus kita lakukan? Oleh karena tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi besok. Tidak ada yang bisa menjengkal kehidupannya. Hari ini kita buat apa? Besok kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Mungkinkah besok kita akan mengalami musibah? Mungkinkah besok kita akan mati? Atau mungkin besok kita akan mendapatkan undian? Siapa yang tahu? Yang tahu kehidupan kita adalah Tuhan. Maka firman Tuhan pada malam hari ini sangat cocok untuk kita. Di dalam Mazmurnya yang ke-37 ayat 23 dan 24 diawali dengan kata yang pertama, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menentukan langkah-langkah orang. Tuhan yang menciptakan kita segambar dan serupa dengannya. Tuhan yang mengukir kita di telapak tangannya. Tuhan itu juga yang rela menyerahkan anaknya yang tunggal, mati di atas kayu salib demi kita. Dan Tuhan itu jugalah yang akan menetapkan langkah-langkah kehidupan kita. Kalau Dia bersedia untuk mati untuk kita, maka apa yang tidak bisa Dia lakukan bagi kita? Karena Dia
adalah Tuhan yang menetapkan langkah-langkah kehidupan kita. Apa arti kata menetapkan? Kata menetapkan itu berarti mempertahankan, memastikan, menunjukkan, menentukan, memutuskan, mengatur, menuntun kemana langkah-langkah kita terayun. Itu berarti manusia terbatas adanya. Hanya Tuhan yang tahu langkah-langkah kehidupan kita. Hanya Dia yang mengerti apa yang harus kita lakukan. Bapak Ibu Saudara, kalau kereta api keluar dari rel, maka apa yang terjadi? Begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau kehidupan kita di luar Tuhan, apa yang akan terjadi? Mari pastikan kita ditentukan, kita dituntun, kita dipimpin, kita diatur langkah-langkah kehidupan kita oleh Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu dan semua saudara, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang bagaimana? Yang berkenan kepadanya. Orang yang berkenan kepada Tuhan, artinya orang yang disukai, orang yang cocok, orang yang sesuai, orang yang selaras dengan keinginan Tuhan. Menjadi pertanyaan untuk kita, apakah kita masuk dalam kategori orang yang disukai Tuhan? Atau orang yang seperti apa yang disukai, yang disenangi, yang dicintai Tuhan? Ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang kehidupannya berkenan di hati Tuhan. Kehidupannya disukai oleh Tuhan. Mari kita lihat kehidupan Abraham. Allah berkenan bagi kehidupan Abraham karena ia taat kepada pimpinan Tuhan. Ia bahkan rela menyerahkan anaknya Ishak untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Maka hidupnya disukai oleh Tuhan. Begitu juga dengan Nuh. Dalam situasi keadaan di mana manusia berbuat jahat, Nuh mengambil keputusan untuk tetap ikut Tuhan. Dalam kehidupan di zamannya, dia kedapatan sebagai orang saleh, orang yang hidup suci, orang yang hidup benar di hadapan Allah. Karena dia selaras dengan keinginan Tuhan. Begitu juga dengan kehidupan Daud. Daud amat sangat mencintai Tuhan. Daud hidup tulus dan benar di hadapan Tuhan. Sekalipun Daud jatuh bangun di dalam dosa, tetapi dia mau terbuka kepada Tuhan. Dia mau mengaku apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Dia terbuka di hadapan Tuhan. Bahkan ketika Daud berkata, lebih baik 1 hari di pelataran bait Allah, di rumah Tuhan, daripada 1000 hari di tempat yang lain. Bahkan ketika Daud dikejar-kejar oleh Raja Saul, ada waktu bagi Daud, waktu Saul tertidur di suatu goa. Perwira-perwiranya berkata, ini kesempatanmu untuk membunuh dia. Tetapi Daud katakan, jangan mengapa-apakan orang yang diurapi. Daud tidak ingin membalas kejahatan dengan kejahatan, karena dia tahu pembalasan itu hanyalah hak Tuhan. Maka orang-orang seperti inilah yang dikatakan disukai, berkenan di hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga rindu untuk kita hidup berkenan kepadanya. Kalau tokoh-tokoh Alkitab dapat melakukannya, maka kita juga orang percaya yang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus, maka kita pasti dimampukan untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Karena yang kita teladani juga adalah Yesus Kristus. Masih ingatkah kita ketika Yesus akan memulai pelayanannya, ketika ia dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, ada suara dari langit berseru dan berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Allah berkenan dengan kehidupan Tuhan Yesus. Kehidupan Tuhan Yesus adalah kehidupan yang dahsyat dan luar biasa. Dia taat kepada kehendak Bapa. Sekalipun dia tahu bahwa dirinya akan dikorbankan demi untuk menebus dosa kita. Tetapi dia mau belajar taat. Dia hidup suci, dia hidup benar, dia berbuat adil, dia tidak pernah melakukan kejahatan. Dia selalu berbuat baik, dia selalu memberi pertolongan kepada banyak orang. Seperti itulah orang yang hidupnya berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat siapa diri kita di hadapan Tuhan. Sudahkah hidup kita berkenan di hati Tuhan?
melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, melalui tingkah laku kita. Berkenan di hadapan Tuhan, tidak hanya sekedar rajin berdoa, tidak hanya sekedar rajin baca Alkitab, tidak hanya sekedar setia melayani, tetapi seluruh kehidupan kita ketika Tuhan mengawasi dan ketika Tuhan melihat kita, kita disukainya, kita disenanginya, dan hidup kita sesuai dengan keinginan Tuhan. Ini yang kedua. Yang ketiga, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak. Yang ketiga, boleh jatuh, tapi tidak tergeletak. Orang jatuh bisa karena kesalahan sendiri. Orang juga jatuh karena bisa ada yang menjatuhkannya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau anak-anak muda kita jatuh cinta, hanya Tuhan yang tahu. Kehidupan ini pasti ada jatuh bangunnya. Amsal katakan, 7 kali engkau jatuh, tapi engkau pasti akan bangkit. Mungkin kita lebih dari itu. Jatuh bangun dalam hidup, jatuh bangun dalam usaha, jatuh bangun di dalam pendidikan, jatuh bangun dalam bisnis, jatuh bangun dalam kehidupan rumah tangga kita. Tetapi ingatlah, waktu kita jatuh, Tuhan tidak pernah akan membiarkan kita sampai tergeletak. Sampai tergeletak itu memiliki arti nyaris. Bapak Ibu Saudara, ketika kita membawa kendaraan, kita kemudian sudah mulai miring dan hampir jatuh. Sudah jatuh, tetapi tidak terjadi apa-apa dengan kita. Memang kita jatuh, tetapi kita tidak akan tergeletak. Suatu survei yang diadakan di Malaysia berkata bahwa seorang bayi, untuk dia bisa berjalan dengan baik, dia akan jatuh bangun selama kurang lebih 240 kali. Tetapi waktu dia jatuh, dia akan bangun dengan tertawa dan dia mencoba lagi. Sampai pada akhirnya dia menjadi dewasa sama seperti kita, bisa melangkah berjalan dengan pasti. Orang yang sukses pasti pernah jatuh. Orang yang mengalami banyak hal dalam kehidupannya pernah tahu apa arti kata jatuh. Kalau dia ada sampai hari ini, dia bisa bangun dan dia bisa berdiri tegak di hadapan Tuhan dan manusia. Karena dia pernah tahu apa itu artinya jatuh. Maka Bapak Ibu Saudara, mungkin saat ini ekonomimu lagi jatuh. Usahamu juga lagi jatuh. Lagi jatuh bangkrut. Lagi punya masalah yang berat. Ingatlah, Tuhan selalu ada untuk kita. Dia selalu menemani langkah-langkah kita. Dia selalu melihat apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dia Allah yang berjanji bahwa Dia akan selalu ada untuk kita. Maka bagian yang keempat dikatakan, apabila engkau jatuh, tidak akan sampai tergeletak. Karena Tuhan menopang tanganmu. Karena Tuhan menopang tangannya. Pemazmur Daud tahu betul apa arti kata ditopang oleh Tuhan. Apa arti kata diberi kekuatan oleh Tuhan. Kita mungkin tidak bisa melihat tangan Tuhan yang bekerja. Tapi kita bisa merasakan apa yang Tuhan buat di dalam kehidupan kita. Tangan yang kuat, tangan yang perkasa, tangan yang teracung untuk menciptakan segala sesuatu di dunia ini. Maka tangan itulah yang menggenggam kita. Tangan Tuhan merendah hari-hari hidup kita. Tangan Tuhan itulah yang terangkat ketika murid-murid datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, kita akan beri makan apa untuk orang sebanyak ini. Tetapi ketika Yesus mengangkat kedua tangannya, ada 5 roti dan 2 ikan. Dia mengangkat tangannya dan bisa memberi makan 5.000 orang. Tangan itu juga yang sama yang mencelikkan mata orang buta. Tangan itu juga yang sama yang boleh membangkitkan orang yang sudah mati. Dan tangan itu jugalah yang berkata, hai badai, teduhlah. Tangan Tuhan itulah yang menggenggam kita, yang memegang kita, yang menopang kita. Karena Dia Tuhan yang akan selalu menepati janjinya untuk kita. Kalau tangan itu rela terpaku di atas kayu salib untuk kita, maka tangannya tidak akan pernah kurang panjang untuk menolong kita orang percaya.
Kita hanya diminta percaya, kita hanya diminta bersandar, kita hanya diminta ikuti langkah demi langkahnya Tuhan. Kita hanya diminta ikuti tuntunan dan cara kerjanya Tuhan. Karena Yeremia 29 ayat 11 katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Itulah Tuhan yang kita percayai sampai hari ini. Situasi, kondisi apapun yang kita hadapi, ada tangan Tuhan yang selalu sedia terbuka untuk menolong kita. Dia Bapa pemelihara kita. Dia Bapa yang sudah mengangkat kita menjadi anak Allah, ahli waris kerajaan sorga. Tangan Bapa seperti itulah yang menantikan, yang menunggu kita. Sama seperti seorang Bapa menantikan anaknya yang hilang untuk kembali. Maka Bapa selalu rindu kita datang kepadanya. Dia ingin memeluk kita, dia ingin merangkul kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesaya 41 ayat 10 katakan, karena aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Janji firman Tuhan ini, ya dan amin. Maka mari Bapak Ibu Saudara, melangkahlah bersama dengan Tuhan dalam situasi dan keadaan apapun kondisi kita. Karena Dia yang mengatur, Dia yang menuntun langkah kita. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Tuhan memberkati kita, Bapak Ibu semua saudara. Mari kita ambil waktu, kita tundukkan kepala. Satu pujian yang kita akan naikkan kepada Tuhan. Biarlah pujian ini boleh meneguhkan iman kita sebagai respon terhadap firman Tuhan dalam menjalani hidup ini. Jalanmu tak terselami. Namun satu hal ku percaya, ada Yesus, ada Tuhan. Jalan kita tidak tahu, tapi ada Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku Tuhan. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu dalam hidupku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Hanya penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Penyertaan-Mu sempurna di dalam kehidupan kami semua jemaat. Penyertaan-Mu rasakan luar biasa dalam rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Rancangan Tuhan selalu yang terbaik. Apapun yang terjadi di dalam hidupmu, ada Tuhan yang menuntun langkahmu. Maka pastikan hidupmu berkenan di hati Tuhan. Maka sekalipun engkau saat ini sedang jatuh, bahkan lagi jatuh sekalipun, engkau tidak akan sampai tergeletak. Ada tangan Tuhan yang menopang kita semuanya. Mari berserah berharap penuh kepada Tuhan.
Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur biarlah firman Tuhan ini menolong kami untuk tetap melangkah bersama dengan Tuhan. Karena Engkau Allah penyerta, Engkau Allah pemelihara, Engkau Allah penolong, dan Engkau Allah akan melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib dalam hidup kami. Meteraikan firman-Mu di dalam hati kami masing-masing, bertumbuh, berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengundang mari kita semua untuk berdiri. Kita akan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama dan kemudian saya akan menutup dengan doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya anugerah yang kekal dari Allah Bapa, kasih setia daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan persekutuan dengan Roh Kudus terus menyertai Bapak Ibu semua saudara dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Kita semua. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sudah bergabung dalam online service GMI Bethlehem Palembang. Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, apabila merasa diberkati melalui online service kita hari ini, mohon dapat klik like yang ada gambar jempolnya, lalu membagikan online service kita hari ini ke kerabat ataupun ke teman-teman Anda. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar ketika GMI Bethlehem Palembang memposting video terbaru online service, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih akan menjadi orang yang pertama kali mengetahui informasi tersebut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.